Apakah kamu sudah berpacaran lama? Sudah merasakan suka duka bersama? Tapi, kok dia belum juga ngajak kamu nikah? Pernah nggak sih kamu kepikiran? Mungkin ada alasan yang selama ini tidak kamu sadari. Jangan-jangan, dia punya alasan yang tidak pernah dia ungkapkan ke kamu. Tenang, jangan buru-buru panik. Karena di video ini, kita bakal bahas alasan-alasan mengejutkan kenapa dia belum juga melangkah ke jenjang pernikahan. Apakah kamu sudah siap? Mari kita bahas bersama-sama. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa dia terlihat stres setiap kali topik pernikahan dibahas? Atau mungkin dia sering mengatakan, "Nanti saja, kalau aku sudah lebih stabil." Jika iya, itu bisa menjadi tanda bahwa dia belum siap secara finansial. Banyak pria menganggap kesiapan keuangan sebagai faktor utama sebelum menikah. Mereka ingin memastikan dapat memberikan yang terbaik, bukan sekedar menikah lalu terbebani masalah finansial setiap hari. Mungkin saat ini dia sedang berusaha mencapai target keuangannya sebelum berani melangkah lebih jauh. Jika kamu merasa ini yang menjadi kendala, cobalah mengajaknya berbicara dengan santai. Tunjukkan bahwa kamu siap berjuang bersama, bukan hanya menunggu dia sukses sendirian. Pernikahan bukan hanya tentang dia harus kaya terlebih dahulu, tetapi tentang kerjasama dan saling mendukung. Selain itu, penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki ritme dan target hidupnya sendiri. Mungkin bagi dia, kestabilan finansial adalah bentuk tanggung jawab yang ingin dia penuhi sebelum membangun rumah tangga. Namun, bukan berarti kamu harus pasif menunggu. Kamu bisa membangun komunikasi yang terbuka dan mencari solusi bersama. Cobalah untuk mendiskusikan visi kalian tentang masa depan, termasuk bagaimana kalian bisa berkontribusi dalam perjalanan finansial ini. Mungkin ada cara untuk saling mendukung, seperti merencanakan anggaran bersama, mencari peluang tambahan, atau sekedar memberi semangat agar dia tidak merasa sendirian dalam perjuangan ini. Ingat, pernikahan bukan hanya tentang kondisi keuangan saat ini, tapi juga tentang bagaimana kalian berdua bisa tumbuh bersama. Jika kalian bisa menghadapi tantangan ini sebagai tim, maka itu menjadi awal yang baik untuk membangun rumah tangga yang kuat dan harmonis. Namun, bila kamu rasa finansial pasanganmu kemungkinan tidak ada masalah, tapi si dia masih sangat susah untuk diajak komunikasi soal pernikahan, mungkin ini penyebabnya. Dia masih ada trauma dari masa lalunya yang belum selesai. Pernahkah kamu merasa menjaga jarak setiap kali kamu membicarakan masa depan? Atau mungkin dia sering mengatakan, "Aku takut gagal lagi." Jika iya, ada kemungkinan dia masih terjebak dalam trauma dari hubungan yang sebelumnya. Mungkin dia tidak pernah dikhianati atau terlalu berharap pada seseorang, tapi akhirnya justru merasakan sakit yang mendalam. Luka dari masa lalu bisa membuat seseorang sulit untuk percaya lagi pada cinta. Jika kamu merasa dia masih terpengaruh oleh masa lalunya, jangan langsung menyalahkannya. Berikan dia ruang untuk berbicara dan biarkan dia membuka dirinya secara perlahan. Yang terpenting, jangan pernah memaksakannya untuk cepat pulih. Kesabaran adalah kunci jika kamu ingin membuatnya kembali percaya pada cinta yang baru. Selain itu, cobalah untuk menunjukkan bahwa hubungan yang kamu bangun dengannya berbeda dari masa lalunya. Yakinkan dia bahwa kamu bukan seseorang yang akan menyakiti atau mengkhianatinya. Dengan sikap yang tulus dan penuh pengertian, perlahan-lahan dia akan merasa lebih aman dan nyaman bersamamu. Di antara trauma dan masalah finansial, kamu juga harus paham, pria adalah seseorang yang mau bebas dan tidak terkekang. Dari sisi ini, kemungkinan pria yang belum mau membahas pernikahan karena dia tidak mau kehilangan kebebasannya. Ada tipe pria yang merasa kalau menikah itu seperti masuk ke dalam kurungan. Dia nggak bisa lagi nongkrong seenaknya, nggak bisa lagi main game seharian, atau bahkan harus nurut sama aturan rumah tangga. Pikiran seperti ini yang membuat banyak pria menjadi ragu untuk menikah. Padahal,
Menikah bukan berarti kehilangan kebebasan, tapi lebih ke arah berbagi hidup bersama. Kalau dia masih takut kehilangan kebebasannya, coba deh obrolin gimana cara kalian bisa tetap menjalani hidup tanpa kehilangan jati diri masing-masing. Pernikahan harusnya tidak membuat seseorang merasa terjebak, tapi justru memberinya kenyamanan yang lebih. Selain itu, kita sama-sama mengerti banyak pria yang mempunyai tingkat kedewasaan yang terlambat dibandingkan dengan umurnya. Mereka biasanya belum yakin atas dirinya sendiri. Terkadang, masalahnya bukan di kamu, tapi di diri pria itu sendiri. Ada pria yang merasa belum cukup dewasa, belum cukup bijak, dan belum bisa menjadi suami yang baik. Dia mungkin takut gagal, takut tidak bisa membahagiakan kamu, atau bahkan merasa masih banyak yang harus dia pelajari sebelum masuk ke dunia pernikahan. Kalau ini yang jadi masalahnya, kamu bisa coba jadi support system terbaik untuk dia. Tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk mendukungnya. Biarkan dia berkembang bersama kamu. Tapi kalau dia sendiri tidak mau bertumbuh dan berkembang, ya, kamu harus mikir lagi, apakah dia orang yang tepat untuk kamu. Sebuah hubungan yang sehat adalah ketika kedua belah pihak mau berproses dan tumbuh bersama. Jika dia memang memiliki ketakutan atau merasa belum siap, itu wajar. Namun, yang lebih penting adalah apakah dia memiliki kemauan untuk belajar dan berusaha menjadi lebih baik. Kamu bisa memberinya dorongan dan motivasi, tetapi perubahan tetap harus datang dari dirinya sendiri. Jangan sampai kamu harus terus menunggu dan berharap, sementara dia tidak menunjukkan usaha untuk berkembang. Pada akhirnya, kamu juga perlu berpikir realistis. Jika dia hanya berdiam diri, tanpa niat untuk maju, apakah kamu siap menjalani hubungan dengan seseorang yang tidak ingin bertumbuh? Hubungan yang baik bukan hanya tentang saling mencintai, tetapi juga tentang saling mendukung dan membangun masa depan bersama. Jadi, jangan takut untuk mengevaluasi apakah dia benar-benar pasangan yang tepat untukmu. Dan yang terakhir, mungkin ini bisa membuatmu terkejut, karena memang ada tipe pria yang sebenarnya tidak mau menikah. Ini adalah alasan terakhir yang mungkin paling menyakitkan. Tetapi tetap harus kita sadari, ada pria yang memang tidak memiliki keinginan untuk menikah. Entah karena trauma, prinsip hidup, atau karena dia tidak percaya dengan konsep pernikahan itu sendiri. Jika kamu merasa dia termasuk dalam kategori ini, sementara kamu memiliki impian untuk menikah, maka kamu perlu mulai berpikir, apakah hubungan ini masih layak untuk diperjuangkan? Karena jika sejak awal visi kalian sudah berbeda, pada akhirnya salah satu pihak bisa terluka. Jangan sampai kamu terus menunggu seseorang yang sebenarnya tidak memiliki niat yang sama denganmu. Hubungan yang sehat bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kesamaan tujuan dan harapan untuk masa depan. Jika pernikahan adalah hal yang penting bagimu, maka kamu berhak untuk bersama seseorang yang juga menginginkan hal yang sama. Jika kalian memiliki tujuan yang sangat berbeda tentang masa depan, terutama dalam hal pernikahan, itu bisa menyebabkan banyak ketegangan dan rasa sakit di kemudian hari. Terkadang, meski kita saling mencintai, perbedaan visi hidup bisa menjadi hambatan besar yang sulit untuk diatasi. Jika dia tidak ingin menikah dan kamu merasa pernikahan adalah hal yang penting dalam hidupmu, maka itu menjadi titik kritis untukmu untuk mengevaluasi apakah hubungan ini bisa berlanjut. Kamu berhak untuk memilih kebahagiaanmu sendiri dan tidak terus-menerus menunggu atau berharap bahwa dia akan berubah. Jadi, dari semua alasan tadi, mana yang paling relate sama hubungan kamu? Apapun itu, yang terpenting adalah komunikasi. Jangan cuma menebak-nebak, tapi bicarakan dengan pasanganmu. Ingat, menikah bukan soal siapa yang lebih dulu, tapi soal siapa yang paling siap dan cocok buat kamu. Kalau dia memang tidak mau melangkah, mungkin ini saatnya kamu menentukan langkahmu sendiri. Jangan sampai kamu menunggu orang yang bahkan tidak berniat membawamu ke tahap selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian
yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.